anak-anak semuanya. Bertemu lagi nih kita. Kali ini kita akan membahas kenampakan alam dan pemanfaatannya, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, kita kali ini akan membahas kenampakan alam. Apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah segala sesuatu hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam juga biasa disebut sebagai bentang alam. Kenampakan alam tersebut dibagi menjadi 3. Ada kenampakan alam daratan, kenampakan alam perairan, dan kenampakan alam buatan. Kali ini kita akan membahas mengenai kenampakan alam daratan dan pemanfaatannya. Yang pertama ada gunung. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Tingginya lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. DPL itu di atas permukaan laut ya. Kemudian gunung dibagi menjadi 2 jenis. Ada gunung aktif dan gunung tidak aktif. Selanjutnya ada manfaat gunung bagi manusia. Manfaatnya yang pertama adalah tempat penyimpanan air atau sumber air. Yang kedua, sarana rekreasi. Yang ketiga, penghasil barang tambang yaitu belerang. Berikut ini adalah contoh-contoh gunung yang ada di Indonesia. Ada Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ada juga Gunung Semeru di Jawa Timur. Selanjutnya ada Gunung Krakatau yang terletak di Selat Sunda dan Gunung Agung di Bali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung di suatu wilayah yang saling menyambung. Pegunungan mempunyai tinggi lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Kemudian manfaat pegunungan bagi manusia adalah yang pertama untuk sarana rekreasi, dan yang kedua sebagai perkebunan yang biasanya adalah perkebunan bunga, dan pertanian hortikultura. Apa itu? Yaitu pertanian yang mengembangkan jenis tanaman, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Contoh pegunungan yang ada di Indonesia adalah ada Pegunungan Menoreh yang lagi-lagi terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan Pegunungan Jayawijaya yang terletak di Papua. Ada juga Pegunungan Bukit Barisan yang ada di Sumatera. Lanjut kita membahas bukit dan perbukitan. Bukit merupakan daerah yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya. Bukit mempunyai ketinggian 200 meter sampai 300 meter di atas permukaan laut. Sedangkan perbukitan merupakan rangkaian bukit yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Lalu manfaat bukit dan perbukitan bagi manusia adalah yang pertama, sarana olahraga. Biasanya adalah olahraga para layang dan pendakian. Kedua, tempat pertanian. Yang ketiga, tempat penambangan batu kapur. Yang keempat adalah objek wisata, dan yang kelima sebagai resapan air. Berikut ini merupakan contoh bukit dan perbukitan yang ada di Indonesia. Ada Bukit Teletabis Nusa Penida di Bali dan Bukit Teletabis Lubuk di Sulawesi Tengah. Kenapa disebut Bukit Teletabis? Karena bentuknya mirip dengan rumah Teletabis, kartun yang dulu pernah ada di televisi kalau kalian pernah menonton. Selanjutnya ya, dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah daratan yang luas dan memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut.
Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi umumnya bekerja sebagai petani di perkebunan. Manfaat dataran tinggi bagi manusia: yang pertama, sarana rekreasi dan tempat peristirahatan. Oleh karena itu, banyak sekali di dataran tinggi tempat-tempat penginapan. Kedua, lahan pertanian sayuran, contohnya wortel, brokoli, dan kubis. Ketiga, lahan perkebunan, contohnya cengkeh, teh, kopi, dan kina. Yang keempat adalah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan sapi, dan kelima sebagai resapan air tentunya. Berikut ini merupakan contoh daerah atau kota yang terdapat di dataran tinggi. Yang pertama, dataran tinggi Karo yang terletak di Sumatera Utara. Kedua, dataran tinggi Dieng yang terletak di Jawa Tengah. Selanjutnya kita akan membahas dataran rendah. Dataran rendah merupakan permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Masyarakat yang tinggal di dataran rendah biasanya bekerja di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan juga industri. Manfaat dataran rendah bagi manusia: yang pertama, sebagai lahan pertanian. Biasanya pertanian jagung, padi, kacang panjang, dan juga mangga. Itu contohnya ya. Yang kedua, ada sebagai lahan perkebunan. Contohnya tebu, karet, dan kelapa sawit. Yang ketiga, sebagai lahan peternakan. Contohnya peternakan unggas, mamalia, dan juga ikan. Selanjutnya yang keempat, sebagai lahan perindustrian. Biasanya adalah industri pabrik dan juga perkantoran. Yang kelima, sebagai area pemukiman dan perumahan penduduk. Selanjutnya kita bahas delta. Delta adalah wilayah daratan yang terbentuk dari endapan sungai. Delta terletak di sekitar muara sungai atau di daerah pertemuan aliran air sungai dengan air laut. Dalam waktu yang lama, delta bisa menjadi dataran rendah loh. Tahu tidak, ada kota besar di Indonesia yang dulunya merupakan delta. Berikut ini contohnya. Ada DKI Jakarta dan juga Surabaya. Kemudian ada Palembang dan juga Balikpapan. Selanjutnya kita akan membahas lembah. Lembah adalah wilayah daratan yang dikelilingi pegunungan atau perbukitan. Luas lembah bisa mencapai ribuan kilometer persegi. Lembah terbentuk melalui proses geologis dalam waktu ribuan tahun. Lembah yang sisi-sisinya curam disebut ngarai, dan lembah yang sisi-sisinya sempit, curam, serta terjal disebut jurang. Manfaat lembah bagi manusia adalah objek wisata, lahan pertanian, dan area pemukiman penduduk. Berikut ini merupakan contoh lembah yang ada di Indonesia. Nih, Bu Guru kasih tahu perbedaannya, apa itu jurang dan apa itu ngarai. Jurang tadi kan sudah dibahas bahwa permukaannya itu sempit, curam, dan juga terjal. Nah, seperti di gambar ini adalah contoh jurang. Untuk contoh ngarai di Indonesia yaitu Ngarai Sianok di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lanjut, kita beralih ke pantai. Pantai adalah wilayah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Manfaat pantai bagi manusia adalah sebagai objek wisata, sebagai tempat tambak garam, sebagai tempat perkebunan kelapa, pemukiman nelayan, dan pembudidayaan ikan laut dan rumput laut. Terakhir, pantai dijadikan sebagai pelabuhan.
Nah, itu tadi penjelasan mengenai kenampakan alam dan pemanfaatannya, khususnya kenampakan alam daratan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan